Shalom, shalom, selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Dan atas pertolongannya, kita akan segera mengakhiri bulan Agustus ini. Amin. Ini sebuah karunia ilahi, bisa melewati masa-masa sulit di bulan Agustus. Dan dengan iman kita mengakui bahwa penyertaan-Nya sebagai Allah yang Immanuel akan nyata bagi kita sampai terbenamnya matahari di hari ini. Amin. Baiklah, saat ini kita akan melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan Alkitab 4 hari bersama Kitab Rut. Dan luar biasa juga, kalau hari ini kita akan mengakhiri pembacaan Kitab Rut, yaitu Kitab Rut pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Wow, luar biasa. Ini merupakan kisah yang happy ending. Kebanyakan orang hanya melihat lapisan luar. Mereka kagum atau bahkan iri akan kesuksesan seseorang, dan jarang melacak proses menuju puncak itu. Air mata, perlakuan tidak adil, kesepian, rasa sakit, hal itu tidak diperhitungkan. Apakah kita menganggap Rut sebagai perempuan paling beruntung sedunia karena dinikahi Boas, seorang pengusaha kaya raya? Mungkin kita berpikir, alangkah bahagianya Rut, seorang janda namun dipinang oleh perjaka. Rut pasti senang bukan main. Hidupnya yang kekurangan berubah drastis menjadi berkelimpahan. Kita lupa, dengan kesetiaannya mengikuti Naomi, kita tidak memperhatikan keuletannya dalam bertahan hidup. Kita tidak menghitung berapa banyak air mata yang telah dicurahkan dalam perjuangan hidupnya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat akhir kisah dari Rut ini kita belajar bahwa jika kita melihat keberhasilan seseorang, jangan buru-buru cemburu. Lihatlah lebih dalam, perhatikan dengan seksama, belajar dari proses yang mereka alami. Dan sebaliknya, jika saudara mengalami masa-masa sulit dan suram hidupmu, ekonomi yang belum mapan, rumah tanggamu dalam bencana, air mata berderai mengalir setiap hari, bercucur keringat saat mencari nafkah, dan belum menemukan satu pintu pun terbuka lebar untuk keuanganmu, jangan putus asa, tetaplah bertahan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Satu kali kelak, Tuhan pasti menunjukkan keajaibannya, membuka perbendaharaannya untuk menggantikan duka cita, pergumulanmu menjadi sukacita yang melimpah. Hanya saja, sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sabar menunggu waktunya. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Kalau Tuhan melakukannya bagi seorang wanita, janda dan miskin seperti Rut, Naomi, Dia juga pasti melakukannya bagi saudara. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini dapat menyemangati kita untuk tetap berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Tetaplah percaya, tidak ada akhir yang suram bagi anak-anak Tuhan. Semuanya pasti berakhir dengan sukacita. Semuanya pasti berakhir dengan kemenangan. Dan percayalah, di depan sana pada waktunya Tuhan sudah menunggu untuk mencurahkan kemuliaan dan anugerahnya bagi hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Disembuhkanlah saudara yang masih bergumul dalam kondisi fisik yang lemah. Dikuat-kuatkanlah hati saudara untuk memikul salib pergumulan yang Allah izinkan untuk memurnikan imanmu. Percayalah, Tuhan selalu baik bagimu. Terpujilah nama Tuhan.
Shalom.